Pernahkah kamu merasa sedih, benar-benar sedih, selama setengah tahun penuh? Bukan karena kehilangan harta, bukan karena ditinggal kekasih, dan bukan karena urusan dunia. Pernahkah hatimu remuk redam selama 6 bulan lamanya, hanya karena satu ketakutan? Takut jika amal ibadahmu di bulan Ramadan kemarin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rasa takut yang mungkin terdengar asing bagi kita di zaman ini. Namun inilah kenyataan yang hidup di hati generasi terbaik umat ini. Mari kita jujur pada diri sendiri sejenak. Seringkali saat Ramadan berlalu, yang kita rasakan adalah kelegaan. Lega karena rutinitas berat telah usai. Lega karena bisa kembali makan siang dengan bebas. Lega karena beban tarawih telah diangkat. Kita sibuk mempersiapkan baju baru dan kue lebaran, seolah-olah Ramadan hanyalah sebuah festival tahunan yang harus dilewati. Kita lupa untuk bertanya, apakah sujud kita diterima? Apakah lapar dan dahaga kita dicatat sebagai pahala? Atau jangan-jangan, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja? Namun, mari kita putar waktu ke belakang, jauh ke masa salafus solih. Generasi yang dipuji langsung oleh Nabi sebagai generasi terbaik. Bagi mereka, Ramadan bukanlah tamu yang datang lalu pergi tanpa bekas. Ramadan adalah poros hidup mereka. Seluruh kalender kehidupan mereka berputar mengelilingi 1 bulan ini. Mereka tidak memandang dunia dengan kacamata materi, melainkan dengan kacamata akhirat yang tajam. Di antara mereka, ada kisah yang mengguncang jiwa. Kisah tentang Ma'la bin Al-Fadl dan para ulama yang hatinya terpaut pada langit. Ma'la bin Al-Fadl, seorang ulama tabi'ut tabi'in yang masyhur akan kesolehannya, pernah merekam sebuah fenomena menakjubkan tentang para sahabat dan ulama di zamannya. Beliau berkata tentang bagaimana mereka membagi tahun mereka menjadi 2 bagian besar. Bukan musim panas dan musim dingin, bukan musim panen dan musim tanam, melainkan musim berdoa agar disampaikan ke Ramadan dan musim menangis agar Ramadan mereka diterima. Ini bukan sekedar rutinitas, ini adalah obsesi spiritual tingkat tinggi. Bayangkan ini, 6 bulan sebelum hilal Ramadan terlihat, bibir mereka sudah basah dengan doa. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, bahkan jauh sebelumnya, mereka merengek kepada Allah. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku dengan selamat menuju Ramadan. Mereka takut jika umur mereka terputus sebelum sempat menyentuh bulan mulia itu. Kerinduan mereka seperti kerinduan seorang kekasih yang menunggu perjumpaan setelah perpisahan panjang. Setiap detak jantung adalah hitungan mundur menuju bulan ampunan. Dan ketika bulan itu tiba, oh, betapa hidupnya malam-malam mereka. Siang hari mereka berpuasa di bawah terik matahari gurun yang membakar. Namun wajah mereka berseri-seri. Malam hari mereka tegak berdiri. Kaki-kaki mereka bengkak karena lamanya sholat, namun hati mereka terbang ke arsy. Tidak ada rasa berat, tidak ada keluhan. Bagi salafus saleh, Ramadan adalah ladang panen raya di mana setiap detiknya lebih berharga daripada emas permata sepenuh bumi. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, seolah-olah itu adalah Ramadan terakhir dalam hidup mereka. Namun, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Saat hari-hari terakhir Ramadan menjelang, saat kita sibuk memikirkan mudik dan hidangan lebaran, para salafus sholih justru dirundung duka. Matahari terakhir Ramadan terbenam, bukan dengan sorak-sorai pesta, melainkan dengan isak tangis perpisahan. Mereka merasa akan ditinggalkan oleh sahabat terbaik yang membawa kunci-kunci surga. Hati mereka pilu, bertanya-tanya, siapakah di antara kita yang diterima amalnya?
agar kita beri selamat? Dan siapakah yang ditolak, agar kita beri takziah? Inilah inti dari kisah ini. Setelah Ramadan pergi, drama spiritual mereka belum berakhir. Justru babak baru dimulai. Selama 6 bulan berikutnya, 6 bulan penuh, mereka terus berdoa dengan satu permintaan spesifik. Allahumma taqabbal minni, ya Allah, terimalah amal dariku. Mereka tidak bangga dengan ribuan rakaat yang telah dikerjakan. Mereka tidak sombong dengan khatam Quran berkali-kali. Yang ada di benak mereka hanyalah rasa takut. Bagaimana jika Allah tidak melihatnya? Bagaimana jika ada setitik ria yang menghanguskan segalanya? Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Seandainya aku tahu amalku diterima, niscaya aku akan mengadakan pesta syukuran." Ketakutan mereka bukanlah ketakutan orang yang putus asa, melainkan ketakutan orang yang sangat mencintai Tuhannya dan takut mengecewakannya. Ma'la bin Al-Fadl meriwayatkan bahwa air mata mereka menetes bukan karena dosa yang baru diperbuat, tapi karena memikirkan nasib amal soleh yang baru saja dikerjakan. Apakah amal itu naik ke langit dan diterima, ataukah dilemparkan kembali ke wajah mereka seperti kain buruk? Mereka paham betul satu kaidah. Allah tidak melihat kuantitas, melainkan kualitas dan ketulusan hati. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menasihati, "Jadilah engkau orang yang lebih memperhatikan diterimanya amal daripada sekadar memperbanyak amal itu sendiri. Apa gunanya gunung amal jika pondasinya rapuh?" 6 bulan lamanya mereka merawat hasil panen Ramadan itu dengan doa, menjaganya agar tidak rusak oleh kesombongan pasca ibadah. Ini adalah mentalitas juara yang menjaga piala kemenangannya dengan segenap jiwa. Bandingkan dengan kita, baru saja takbir Idul Fitri berkumandang, kita sudah merasa lunas. Kita merasa sudah berjasa kepada Allah karena telah berpuasa sebulan penuh. Doa-doa minta diterima amal seringkali hanya lewat di lisan saat imam membacanya, tanpa getaran di hati. Kita kembali bermaksiat di bulan Syawal, seolah bulan Ramadan berbeda dengan Tuhan bulan Syawal. Kita lupa bahwa tanda diterimanya amal kebaikan adalah dimudahkannya kita melakukan kebaikan setelahnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Wajilat qulubuhum. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Apakah mereka itu orang yang mencuri dan berzina, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bukan, wahai putri As-Siddiq. Mereka adalah orang yang berpuasa, sholat, dan bersedekah. Namun mereka takut amal itu tidak diterima." Inilah potret hati para salafus soleh yang sesungguhnya. Hati yang bergetar hebat di hadapan keagungan Allah. Jadi, jika kita melihat riwayat Ma'la bin Al-Fadl ini, kita sadar bahwa bagi mereka, Ramadan bukanlah event 1 bulan. Ramadan adalah gaya hidup sepanjang tahun. 6 bulan persiapan, 6 bulan perawatan. Tidak ada celah waktu untuk lalai. Hidup mereka habis dalam koridor harap dan cemas, khauf dan roja. Keseimbangan sempurna inilah yang membuat iman mereka kokoh laksana gunung, tak tergoyahkan oleh badai fitnah dunia. Belum terlambat bagi kita. Kisah ini bukan untuk membuat kita putus asa, tapi untuk menampar kita agar bangun dari tidur panjang. Mulailah hari ini dengan merubah mindset kita. Jangan biarkan Ramadan yang lalu berlalu begitu saja, tanpa doa penerimaan yang tulus.
Dan jangan biarkan Ramadan yang akan datang, jika kita masih diberi umur, disambut dengan hati yang kosong. Tiru mereka, walau kita tak akan pernah bisa menyamai mereka. Karena meniru orang mulia adalah sebuah kemuliaan sendiri. Semoga Allah melembutkan hati kita yang keras ini. Semoga Allah menganugerahkan kita rasa rindu, seperti rindunya para salaf, dan rasa takut seperti takutnya mereka. Semoga 6 bulan kita adalah doa, dan 6 bulan sisanya adalah syukur. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Ramadan, dan terimalah apa yang telah kami usahakan. Karena sesungguhnya kami adalah hamba yang fakir di hadapan-Mu yang Maha Kaya.